kayak Bunda Korla, diam kalian semua, bandit kalian semua. Bandit kalian semua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, oke. Hai deterjen yang berbuih-buih di luar sana. Deterjen, lihat gue. Di mana sih kameranya? Sini ya. Emak mantap hari ini kedatangan ya manajer ya lama. dari masa ke masa siapa yang nggak tahu ya. Tapi kalau emak mau bilang legend kesian ya, terlalu tuir pada desa nggak tuir ya. Tapi pengalamannya sangat-sangat tuirda, artinya tua. Nah, siapa yang nggak kenal manajer Vera Zofamilia? Salah. Vera Zanovia. Oh iya, emak mau nanya-nanya nih kan. Kan selama ini emak wawancaranya itu berbagai macam rakyat jelata ya kan. Dari macam-macam deh kalau penggemar emak ya kan. Dari artis, pemuka agama, dari Gojek, apa aja deh emak wawancara. Cuman yang belum presiden doang kayaknya emak sama emak. Oke, sekarang yang penting emak udah ngundang Vera Zanovia. Tepuk tangan dong. Gue ngeliat dia terpesona kan, apa gila nggak berubah. Oke, apa kabar mak? Baik, alhamdulillah. Lu biasa aja ngomongnya, udah jangan biasa. Ya, oke ya. Emak ya, emak mantap ini mengenal emak itu dari zaman 2023 ya mak ya. Yes. 2023 ya, 2023 belum tentu ya kan. Amin, bisa panjang umur kita. Panjang umur. Ya. Jadi 2003. Oke. Iya bener ya, tua ya. Iya udah tuir. Iya kan. Cuman emak beda nasib. Oke, jadi emak dulu ya udah kayaknya waktu emak kenal udah jadi manajer yang profesional. Benar nggak ya? Emak kenal Mak Vera ini bukan di Jakarta, tapi di Pekanbaru. Ya, emak itu suka teteng-teteng artis. Dulu Kembar Sri Kandi, Saipul Jamil juga ya mak ya. Terus sama Dewi Persik. Nah, pernah ditenteng juga kan mak? Itu ditenteng juga kayaknya kepaksa mak. Gara-gara suami istri. Nggak kepaksa karena memang pada saat itu Ipul mau menitipkan istrinya sama emak karena dia tahu kinerjanya mak seperti apa. Jadi dia nggak mau istrinya dipegang sama siapapun pada saat itu biar lebih aman sih. Oh jadi emak manajer yang istilahnya apa ya? Manajer personal langsung ya? Iya personal langsung sama Dewi Persik. Sesama Septi Sanustika ya mak? Iya zaman dulu banget. Pokoknya banyak banget deh mak ya kan? Nah deterjen emak nih yang belum mengenal Mak Vera pasti kenal almarhum Olga. Benar? Wih, siapa yang nggak tahu saking hebohnya ya kan sampai almarhum nggak ada heboh juga berita emak. Bener mak? Ya dari yang emak katanya nih maaf ya mak maaf. Lo jangan buka borok lo. Bukan apa? Gue buka borok yang lain pada naik. Gue nggak mau yang lain itu naik. Gue nggak mau. Kita masing-masing maksudnya dunia dia dunia gue, dunia gue. Jadi lebih baik yang lalu biar masa lalu ya. Nah ya dengerin nih emak cuma mau nanya ya mak ya pokoknya emak itu kan udah anak-anaknya silih berganti. Benar nggak silih berganti hilang 1000 muncul 1 juta. Benar nggak ya udah kayak padi ya mak begitu juga slogan emak semakin naik semakin nunduk dia betul. Nah dari zaman dulu itu. Nah sekarang gini mak itu yang gosip-gosip yang zaman dulu tuh bener nggak sih sebenarnya? Nggak, gue pengen tahu doang gitu. Kalau nggak ya udin gitu kan. Kalau misalnya gini, kalau misalkan kita ngomongin masa lalu kan gue bilang tadi kalau masa lalu itu kalau gue ceritain itu bakalan satu panjang kali lebar ya mak. Panjang kali lebar. Luas. Lu bisa 3 episode. Oh iya benar. Benar. Dikontak langsung ya mak ya. Lu 3 episode kalau gue ceritain. Kalau gue sebenarnya gini dari dulu emak itu tidak pernah mau membuka aib orang lain. Betul. Karena setiap orang itu pasti punya aib.
Benar. Ya kan? Benar, Jadi benar, begitupun orang yang ngatain emak, yang ngejatoin emak, yang ngata-ngatain emak, sebenarnya mereka juga punya salah, tapi emak tutup kesalahan mereka, emak tutup aibnya mereka karena nggak perlu emak buka. Ngapain emak buka? Karena bukan apa-apa. Kita sama-sama kerjasama, kita pernah saling sayang, kita pernah saling bantu. Ngapain sih kita sekarang nih, apalagi gue buka-buka lagi masa lalu, emak pikir udah selesai. Gue nggak mau yang kayak gitu. Gue mau yang lebih baik ke depan aja. Gue maju ke depan dengan ibarat kata dengan anak-anak gue yang baru, gue maju. Ya itu mungkin lebih, maaf mak ngomong gue, maaf. Ini gara-gara berhadapan sama mak mantap nih, karena mak jarang banget ngomong gue kalau ada dia. Ini emang sama dia nggak tahu dia nih bawa virus negatif banget sama gue jadi ngomong gue mulu. Ember. Jadi mak itu lebih mau sekarang itu masa lalu bagi mak adalah selesai. Mereka juga udah nggak ada kan di masa lalu kita kan, udah selesai gitu loh. Mak nggak perlu buka omongan lagi, nanti kalau buka omongan lagi ntar akan mengungkit luka lama. Benar. Nah, gitu. Nih deterjen ya. Tapi dengan gosip-gosip mak di luaran itu, kalau gue sih percaya dengan berjalannya waktu. Kenapa gue bilang? Sekarang gini, mau si Mak Vera diomongin A, B, C, sekarang gini, waktu yang akan menjawab. Dalam arti kata sekarang, lu lihat dong anak-anaknya emak. Ini yang kelihatan nih, yang nggak kelihatan kita nggak tahu tuh di belakangnya beranak berapa mak. Masih banyak anak-anaknya emak. Jadi kalau boleh jujur gue cerita aja ya. Ya silakan mak. Jadi gini, kalau misalkan anak mak yang lama itu masih ada Taufik Saini sama Naomi Papilaya. Kebetulan mereka adalah orang-orang yang memang dari emak seneng sampai emak susah, sampai emak bangkit lagi, mereka tetap sama emak. Udah gitu emak ada adik emak Sigit Nugroho yang selalu bantuin emak. Mungkin lo tahu juga, kenal dia kan dari zaman yang dulu di Pekanbaru gua ketemu sama lu gitu kan. Ibarat kata itu yang orang-orang yang bertahan sama emak. Kalau keluarga, mama, bapak, semua anak emak sama suami emak pasti udah support emak, itu otomatis gitu keluarga. Nah sekarang ini kenapa emak punya anak-anak baru dalam hidup emak mau cuma mau nunjukin bahwa berganti artis pun emak tetap dipakai sama orang-orang. Karena apa? Yang orang lihat kan kinerjanya bukan beritanya. Benar. Karena berita itu kadang-kadang suka dilebih-lebihkan. Omongan itu suka dilebih-lebihkan. Ibarat kata dia ngomong A nyampenya Z. Kesalahan orang satu titik dibuat itu kayak banyak banget. Yang putihnya hilang tuh. Omongan yang baik-baiknya hilang. Yang ada cuman yang jeleknya aja. Iya benar. Gitu loh. Ya benar nggak? Lu pernah juga ngalamin kayak gitu kan? Benar. Gitu loh. Kita pasti ada namanya hidup ya mak. Yang nggak mungkin di atas mulu, pasti ada up and down. Iya dong. Ya kan? Iya dong. Namanya hidup. Lu ibarat kata kalau lu ibarat kata mau senang terus, mau kaya terus, emang lu Raja Sultan Brunei? Ember. Raja Sultan Brunei juga belum tentu hidupnya enak. Betul nggak? Enak mulu ya. Dia ada duit. Berarti gue harus sama Sultan Brunei nih mak. Kayak gitu. Kalau dia nggak mau, gue santet. Tenang mak. Ya. Jangan santet, pelet. Oh pelet ya. Beda. Kalau santet lu mati. Ya kan? Kalau pelet lu ngikut. Oh iya. Gimana sih? Benar. Kalau pita mak. Nah gitu ya deterjen ya, harap dicatat ya. Sekarang gini, lu mau digosipin apa sama tetangga, lu mau diomongin apa serakyat Indonesia, bodoh amat. Kita go ahead, kita lihat nih ya. Gua yang penting gini, gua lurus, semua akan berjalan dengan baik. Tapi kalau lu bengkok-bengkok, orang juga akan tahu. Sekarang gini, buah aja yang udah busuk nggak usah dipetik, jatuh sendiri, benar kan? Bener mak? Bener. Ya Allah mak, gue pintar banget ya mak ya gue. Sampai muncrat. Ya terus. Lu nafsu. Oh nafsu ya. Nafsu, lu ngeliat muka gue nafsu. Emang gue vitamin sih rasanya. Bener, gue vitamin. Gue bungut booster. Bener. Gue udah lama soalnya gak ketemu emak ya kan. Nah sekarang gini mak, dengan fenomena yang terjadi dulu nih, zaman dulu sama sekarang tuh beda banget. Beda. Ya, udah pasti. Kayak dulu medsos mana ada. Facebook aja 2009. Ya kan, nah apalagi sekarang mau TikTok, mau snack, mau ciki, ya kan, mau beng-beng ada kan, ya kan, lu ciptain sendiri maksud gue, ya kan. Nah terus maksud gue itu gampang banget yang namanya viral. Kalau dulu seperti Saipul Jamil, Olga, atau si siapa Dewi Persik, siapa sih yang nggak tahu ya, perjalanan panjang. Nah penuh perjuangan. Nah kalau menurut emak itu sebenarnya sah nggak dengan fenomena-fenomena yang viral itu? Terus manfaatnya atau faedah buat kita tuh gimana? Kalau emak sekarang, pertama kalau emak manajer dulu ya, dari zaman dulu sama sekarang perubahan itu, emak bilang memang lebih enak zaman sekarang. Karena kalau zaman dulu tuh kita memang punya uang yang sangat banyak, ya, untuk bikin artis itu bisa terlihat di mata orang lain. Karena perlu modal untuk itu semua, karena kan susah untuk berpromosi. Ya. Oh iya, ya gue kan? baru inget, sorry gue cut dulu, emak waktu itu sampai gue dikasih berapa buntelan tuh, CD
ingat nggak? Septi Sanustika, mungkin mak udah lupa. Terus Saiful Jamil, itu semua anak-anak mak tuh bener segini. Wenda lu jualin anak gue ya. Secara gue makan aja susah ya, Bo. Bayar kos-kosan aja susah gue, ya kan. Kenal juga belum gue sama dunia perkampretan, ya kan, dunia artis maksud gue. Ya akhirnya ya gue tampung, tapi ya tetap gue kenal klien. Lu percuma juga mak, Eka waktu itu jualin emak. Ini anaknya Mak Vera kan, udah Wenda, gue udah langsung sekong het tong Eka Karena orang udah tahu semua nomor emak dari dulu sampai sekarang nggak ada yang berubah. Makanya jadi akhirnya dengan berjalannya waktu orang akhirnya tahu siapa sih yang nggak tahu Mak Vera dari generasi ke generasi, bener nggak? Biasanya maaf manajer udah satu, udah selanjutnya kita nggak tahu tuh masih berlaku apa enggak, masa expirednya maksudnya, ya kan? Kalau ini kan nggak ada expirednya, ya nggak? Nggak ada. Pikir gue obat gitu loh ya, ada expirednya gitu ya? Bukan mak, terus terang. Biasanya nih anak udah pada hilang nih mak, kayak maaf ya, gue jujur, gue salut sama perjuangannya Mak Vera. Kenapa? Pada saat anak-anaknya pada selingkuh atau berkhianat atau apalah bahasanya itu ya, tapi ada anak-anak yang masih bertahan dan mensupport. Benar, saya salut. Dan akhirnya ini udah berapa tahun yang lalu saya akhirnya ketemu lagi sama emak nih. Emak bukannya beranak lagi, bertelur. ya, emak bertelur ya. Nah, terus jadi kalau menurut Mas sekarang lebih gampang untuk menjual ya. Kalau Emak bilang sekarang itu pertama, Emak bilang perbedaan zaman dulu Emak berdagang sama sekarang itu jauh banget. Dulu tuh segala sesuatunya perlu uang. Lu mau bikinin program anak lu, mau bikinin musik anak lu mau bikin promosi anak lu, mau bikin anak lu bisa dilihat orang. Maksudnya gini, kalau zaman dulu kita bikin bukan CV, maksudnya bikin profil artis kita itu artis lu udah pernah main di mana? Artis lu punya lagunya apa? Betul. Apa sih yang lu punya dari artis lu? Itu kalau jualan, kalau bilang anak gue belum ada apa-apa, susah mak. Benar, kayak gitu. Benar. Sampai akhirnya gue bikin film, gue bikin sinetron, gue bikin itu pakai duit gue, bukan duit anak-anak gue ya. Duit gue. Oh iya, Mak ini produser film juga loh ya, selain terus dia juga memproduksi lagu-lagu ya Mak ya. Iya benar-benar modal jadi, banget. Jadi kata modal banget. Benar, jadi beneran memang modal banget. Nah, alhamdulillah gue nggak tahu kenapa emang Allah baik banget sama Emak. Mungkin satu memang udah jalannya sama Allah, dari sekian Emak dihina, Emak dihancurkan, Emak dihujat, Emak dikatain sama orang gitu loh. Alhamdulillah diketemuin sama mereka-mereka ini yang ibarat kata mungkin kamu nanti bisa kamu lu ketawa, lu kenapa ketawa kameramen? Gua nggak nyuruh lu ketawa. Oke, kenapa Bu? Ada gimana Bu? Oh iya ya. Anak gua kalau ada sesuatu itu, kenapa nak? Wes terharu deh, sedih ya Allah. Gua tahu sakit ya. Gitu. Jadi telah ketemu emak tajirnya zaman dulu. Oh iya. Dulu suasananya sama kita gitu ya. Suasananya. Iya, beneran. Kalau dulu tuh ibarat kata semua segala satu gue support. Benar. Kalau sekarang gue nggak goblok kayak dulu gitu loh. Gue goblok banget dulu, terlalu bener-bener dinas sosial gue. Beneran. Ibarat kata lu mau jadi artis dulu maaf ya semua orang, ada beberapa manajemen lu naruh duit dulu ke gue, misalkan berapa ratus juta lu bayar. Kalau emak enggak, memang emak kalau ngelihat orang gini, ya iya orang, iya emak aku bantu keluarga, aku susah, aku begini, itu emak udah sedih tuh. Makanya dibilang emak itu bukan manajemen, emak dibilangnya yayasan sosial. Jadi gini, emak ini pokoknya orang datang bawa badan sama dosa aja dengan keluh kesah langsung di itu ya, langsung digarap sama aja gitu bawaannya. Apalagi dia bilang dia sayang sama orang tua, dia mesti jadi tulang punggung keluarga. Itu udah rasanya udah ya Allah kasihan ya gitu. Yaudah di rumah gue emak, di rumah cuman aku sama teman-teman cuman makan Indomie 2 bagi 5, itu aja gue udah ya Allah kasihan banget ya, gue makan enak dia makannya kayak gitu. Itu mah udah sedih gitu loh. Nah ibarat kata yang kayak gitu-gitu, hal-hal yang kayak gitu sensitif bagi emak. Jadi emak bilang oh ya udah yuk tinggal di rumah emak yuk, yang kayak gitu-gitu. Daripada lu bayar, daripada betul. Gitu kayak gitu-gitu sih Wenda. Maksudnya emak lebih ke arah sana. Tapi sekarang ini emak nggak kayak gitu. Emak lebih terbuka sama anak-anak emak. Kalau memang mau bikin lagu, mau bikin apa, kalian share bagian promosi emak. Gue jaga di depan. Bukan itu juga Mak. Anak-anak emak sekarang kaya-kaya. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi emak juga udah nggak puspa ya. Jangan salah. Gue ya kenal emak, emang gue waktu dulu ya nggak begitu banyak yang gue kenal manajer artis. Tapi salah satunya emak.
ya kan, jangan salah loh, waktu Olga nggak ada ya kan, dia bisa garda paling terdepan, mobilnya parkir, lu tahu mobilnya apa sih? Mercedes. Iya Mercedes ya kan, 01 atau apa, gue bilang udah kayak RI lu, kayak RI 01 RIM ya kan gitu. B1 CMI. Nah ya kan, siapa yang nggak kenal ya kan, Emak Vera. Ya kan? Nah sekarang gue pengen tahu nih Mak, anak-anak Emak juga yang gue lihat nih muka-mukanya ya, yang kayaknya yang basicnya tuh udah viral. Iya, benar Kak? Habis viral. Ya kan? Dan boleh asal Wenda tahu ya, Emak itu bukan hanya megang artis Wenda. Oke. Jadi Emak itu megang kayak Mbak Tia ini trainer. Siapa yang nggak kenal Mbak Mutia Rizky Ya, di dunia manapun, kalau lo cari trainer, cari motivator, lo cari Mutia Rizky udah keluar muka dia. Benar. Jadi gampang banget dicari dia gitu. Dokter Mimin. Jadi gini, dokter ini dokter kecantikan. Dokter Mimin ini ibarat kata aku kenal Dokter Mimin ini dari aku pegang artis siapa ya dokternya waktu itu. Ipul ya, Saipul Jamil ya. Saipul Jamil. Udah lama banget ya. Iya, aku udah lama sama. Jadi sebelum ada salah satu tempat kecantikan waktu itu aku udah kenal Dokter Mimin. Jadinya aku lihat kan semua orang itu kalau mau bekerja sama dengan baik itu memang harus ada bagian promosi. Nah, aku salah satu yang ditarik sama Dokter Mimin waktu itu untuk promosi sampai sekarang. Akhirnya aku jadi manajernya beliau. Gitu. Makanya yang Mak bilang, Mak itu pegang Profesor Dede Supriyatna, Mak pegang Dokter Mimin, Mak pegang Dokter Gigi. Lu bayangin ya, cuman manajer itu jangan bilang manajer itu cuman hanya megang artis saja, enggak. Jadi manajemen itu harus megang segala sesuatunya. Mau sutradara gue bisa pegang, mau siapa gue pegang. Karena bukan apa bagian sekarang itu bagian penjualan yang diperlukan. Betul. Di dalam dunia. Istilahnya nggak spesifik, lu harus pegang bidangnya enggak ya. Jadi meluas berarti gue bangga dong bahwa ibarat kata gue hanya lulusan SMA tapi gue megangnya orang-orang pintar nih. Herni influencer, ini sarjana, jangan main-main. Benar kata Mbak Mutia tadi bilangnya apa? Anak gue orang kaya semua. Bukan gue milih mereka yang datang loh. Gue nggak milih mereka yang datang. Gue nggak tahu mereka orang kaya, gue nggak tahu ketemunya juga gue lagi blow. Nah ketemu dia ntar dia cerita deh, gue lagi makanya nanti kita perlu cerita ya kan tentang emak ya kan. Gue bilang nggak akan selesai lu 3 episode soal beneran. Nah kan gini, maaf ya, fans yang Mak Mantap tuh mak-mak, ya kan? Jadi mungkin ada yang ngerti, ada yang kagak nih, ya kan? Ini siapa ini, bentuk-bentuknya kan masih bingung, ya kan? Karakter beda-beda, ya enggak? Kok ada begini, beraneka ragam, bukan bineka tunggal ika yang gue lihat nih, ya kan? Berbagai bangsa kayaknya. Yang mereka itu sebenarnya gitu, Mak Mantap, mau cuman Mak Vera mau ngasih tahu aja di dalam dunia kita ini perlu yang namanya 1 hiburan, 2 medis. Semua itu harus perlu gitu loh, dan perlu orang-orang bisa memotivasi kita untuk kita bisa lebih maju ke depan. Itu yang mesti Mak Mantap tahu semua, gitu loh. Jadi kenapa gue jadi host sih? Oke Mak, sekarang kayak Mak Mantap nih mau nanya, ya kan? Oke. Nah gue bilang nih, ntar nih anak-anak gue yang di belakang, gue banyak anak-anak gue kenal di TikTok. Gue jujur, gue masuk ke tempatnya dia. Gue masuk ke tempat dia live pada saat mereka live. Jadi kalau udah rasa nih orang bagus banget buat gue, tuh TikTok gue bikin. Sampai Mak bikin ya curhat bareng Mak Vera itu, curhat bareng Mak Vera itu di TikTok, itu khusus. Jadi anak-anak gue aja yang bisa masuk, yang di dalam curhat bareng Mak Vera. Ntar orang-orang yang di bawah itu pada komen, ini mereka mau curhat lah apa suaminya. Kalau misalkan teleponan, video call nggak mau ngeliat muka dia, yang kayak gitu-gitu lucu tuh Mama. Lu juga boleh curhat tuh nanti. Ya kan laki lu mau selingkuh, caranya ketahuan selingkuh gue tahu duluan. Karena dari dulu orang-orang banyak yang selingkuh di tempat gue. Oh gitu ya Pak ya? Cucok ya Pak ya? Tapi kan gue orangnya nggak mau buka aib orang. Benar. Ya kan, maaf. Iya benar. Ini anak-anak Mak, ntar kamu tanya aja Wenda tanya sama mereka, kenal Mak tuh gimana cara Mak. Jadi banyak kan orang pada nggak tahu sekarang ini karena dia memang dunia digital itu bagus banget buat berpromosi. Sekarang untuk nomor 1 TikTok, kedua YouTube, dan ketiga itu Instagram. Kalau boleh jujur, jadinya Mak itu kenal mereka itu sebagian dari anak-anak Mak di TikTok. Mak itu nyolong start lah, manajer yang nyolong start. Karena Mak itu memegang semua platform digital. Gitu. Tapi digital juga ada buruknya juga Mak kalau menurut gue. Enggak, kalau gue bilang enggak, karena gue perlu. Oke, ya memang. Jadi gini, kalau digital itu dipergunakan dengan baik, ya lu akan dapat baik.
Ngerti nggak? Kalau digital itu lo bikin buruk, itu akan buruk. Iya, tergantung orang-orangnya. Ya benar, iya sih. Tergantung orang-orangnya. Kalau misalkan gini, kalau gue sebagai manajer, kalau gue manajer itu gue perlu banget dengan media sosial, karena gue gampang berpromosi. Karena dulu gue berpromosi aja gue mesti bayar. Ya benar, gitu loh. Benar. Dengan adanya dunia digital ini sangat membantu gue sebagai untuk menjual artis-artis gue itu banget. Oke, selain itu, selain lu menjual, lu perlu nggak kalau sesuatu apapun lu klarifikasi? Gue nggak perlu kalau klarifikasi, gue mereka tinggal nyari aja, ketik nama Mavera keluar muka gue. Ada berita apa aja di situ. Ya kalau tahu sendiri, mau dari yang jahat baik itu muka gue ada di situ. Oh iya benar. Terserah sih. Ya, kalau gue bilang sekarang yang penting gue terserah lu mau bilang Mavera baik, Mavera jahat, Mavera apa, yang penting gue nggak pernah musingin hidup kalian gitu aja sih. Benar. Gitu gue Bunda Korla. Oh iya, satu lagi nih Mak, sebelum Eke nanya-nanya sama anak Mak, kalian ini udah pasti tahu dong yang namanya Bunda Korla. Nah, kayaknya bisik-bisik tetangga yang Bisik-bisik tetangga. Mak denger nih, Mak mantap denger, kayak Bunda Korla kayaknya sebelum ngehit sekarang Mavera kayak begini banget. Enggak, gue yang begini. Oh, jadi gimana? Bukan gue. Oh, jadi siapa? Olga Saputra. Jadi gimana? Kalau menurut Mak nih, dengan fenomena si Mak Korla, Bunda Korla lagi naik ini, gimana menurut Jadi gini, ceritanya itu sebenarnya cerita masa lalu. Pertama gue ketemu sama Olga itu masih ibarat kata masih kerja sama, dibayarnya masih 500.000. Nah Olga tuh sering cerita karena mulut Mak orangnya suka ngerepet gitu kan, dia suka ngomel-ngomel gitu. Dia ngomong, Mak lu mirip deh sama temen gue, Tapi memang Bunda Korla itu emang dunia entertain, dia terjun di entertain. Oh, oke. Emang dia entertain, dia maaf ya, dia model video klip, dia tuh emang model, bener itu? emang bener. Dia kan jadi model video klipnya Roma Irama sama si Sugiarto. Oh gitu, bener. Emang bener kagak bohong. Bukan figuran, bukan. Talent bener. Talent beneran. Emang cakep, lu lihat aja badannya sampai sekarang cakep. Bener, Bunda bukan jadi penjilat Bunda, tapi emang bener. Oke. Tapi Emak kenal deket gitu sama? Kagak, gue kenal Olga cerita aja. Olga tuh, Mak gue punya teman kayak lu orang Medan. Gila sama orangnya seru, baik banget orangnya. Gitu dia cerita sama gue. Tapi sayang Mak, udah dibawa ke luar negeri sama lakinya karena lakinya orang kaya. Jadi orang kaya dia Mak di sono. Itu ceritanya gitu. Namanya Cynthia bukan Korla. Jadi Cynthia Korla apa panjangannya dia gitu loh. Nah itu Olga ngomong begitu sama Emak. Pas dia posting mukanya si Olga, Emak ngomong, oh dia tuh si Cynthia yang dibilang orang-orang Medan temennya dia gitu loh. Nah itu doang. Jadi dari cerita Olga dan gue ngeliat tingkah laku dia, muka Olga sama dia tuh sama banget. Lu boleh lihat jujur kalau misalkan dia nyanyi pasti jogetnya. Iya. Mulut gitu. Oke, lu misalkan lu bisa ketemu, lu cariin tuh muka si Olga sama mukanya dia yang lagi begini-gini, itu jogetnya kayak gitu sama. Mulutnya goyang-goyang gitu ya kan? Benar. Iya gue inget ya, benar. Oh berarti tuh si almarhum Olga itu sama. Ketawa kenapa sih? Gue nggak dibayar. Almarhum Olga sama si Bunda Korla tuh emang udah CS banget dari CS banget. Lu lihat deh, jadi kayak model boleh jujur ya. Olga itu kalau ngelihat si Cynthia itu kayak panutan gitu loh. Kayak panutannya dia gitu loh. Kayak ibarat kata semua sampai film Taman Lawang aja namanya Cynthia. Dia jadi perannya namanya Cynthia. Gitu. Dia sama Cynthia itu respect lah, maksudnya dia manggilnya sampai orang pertama kali yang manggil Bunda kan Olga. Gitu. Makanya kita tuh nggak pernah tahu ya jalan hidup orang ya. Maksudnya gini, lu walaupun lu berjuang kayak gimana pun, kalau memang belum hokinya belum waktu lu belum naik, belum. Hoki itu memang benar untung-untungan lah dalam hidup kita tuh untung-untungan. Kalau memang kita lagi waktunya memang dikasih sama Allah cepet-cepet. Kasihnya lama-lama. Yang penting satu, lu fokus dengan tujuan lu gitu loh. Lu fokus dengan tujuan lu, jangan sampai lu denger omongan ini lu ngikut ke sono. Lu mau dengerin omongan ini lu ikut ke sono. Kelar hidup lu gimana lu mau maju. Betul. Kalau lu maju lu lihat Olga Saputra dia dari zaman 500.000 gitu loh. Fokus memang dia fokus. Sampai sekarang orangnya udah meninggal aja orang siapa sih yang nggak inget yang namanya Olga Saputra. Ya sampai adiknya Billy aja disangkut pautin terus sama Olga ya kan? Gitu. Tapi gue nggak mau ngomongin nih soalnya sama keluarga. Tadi aja gue mau diwawancarain soal Billy, gue bilang maaf banget bukan apa-apa, masih tetap keluarganya Olga karena di saat itu Olga udah pernah bilang kalau gue meninggal Mak, lu tolong jaga keluarga gue, tapi kalau misalkan lu yang meninggal nanti gue jaga keluarga lu. Jadi kalau ada berita apapun pasti gue akan bilang sorry gue nggak mau komentar. Ya oke. Ya udah sekarang ini Mak kan udah bawa pasukannya ya kan, anak-anak Mak yang kalau gue lihat kan beraneka ragam. Oke, kita dan anak gue viral semua, sorry. Iya benar. Bangga banget gitu, anak gue viral semua.
Sorry loh, maaf ya, berarti kan saya manajernya. Maaf ya. Ya kenapa sih pada ketawa aja nih kameramen? Padahal gue cuma ngomong begitu doang, kok gak lucu. Kurang-kurang ini vitamin. Oke, kayak Bunda Korla, diam kalian semua, bandit kalian semua. Bandit kalian semua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke. Udah jangan ganggu gue mau cabut dulu. Oke,